Video ini adalah, video yang saya tujukan untuk, eee, isu-isu yang akhir-akhir ini, mmm, sedang trending ya, sedang trending dan saya kurang tahu kenapa ini menjadi sangat trending. Saya kurang tahu Bapak Ibu mengikutinya atau tidak, tapi saya merasa ini penting sekali. Kenapa ini penting? Karena bukan hanya di satu wilayah ya, banyak orang melakukan ya dalam tanda kutip lah katanya ini melecehkan melecehkan agama katanya ya. Dan ini karena yang dibicarakan ini adalah Al-Quran, maka banyak orang mengatakan ini melecehkan agama atau menista agama Islam. Nah, menariknya bagi saya adalah karena yang melakukan ini bukan hanya non-Muslim atau bukan non-Muslim ya, tapi banyak juga yang Muslim sendiri melakukannya ya. Dan bukan hanya manusia yang melakukannya, ada juga kambing yang melakukannya ya. Kalau kita lihat nanti kisah-kisah di dalam hadis, bahkan kambing pun memakannya coba. Saya kurang tahu kenapa di mana-mana, di berbagai wilayah, di berbagai masa, mulai dari Utsman sampai hari ini ya, Al-Quran ini dibakar, diinjak, dimakan ya. Ada beberapa orang yang memakan. Al-Quran pun dimakan ya, bukan hanya kambing yang makan. Ada juga orang-orang makan. Dimakannya kertas-kertas Al-Quran ini coy. Terus juga dibuang beberapa waktu yang lalu kita sudah mau lihat, itu juga dibuang di tong sampah lah, di pinggiran jalan lah. Nah, saya kurang tahu kenapa hal ini terjadi di mana-mana ya. Saya kurang tahu ini kenapa terjadi di mana-mana. Itu yang mau saya pertanyakan kepada teman-teman muslim hari ini. Dan juga kepada teman-teman non-muslim hari ini. Kenapa hal ini terjadi? Ada apa? Ada apa? Ya. Dan kita akan lanjutkan diskusi ini. Saya nanti akan mengundang Bapak Ibu untuk mendiskusikan fenomena apa ini yang terjadi sebetulnya. Untuk itu, saya nanti akan share link sebentar ya. Saya akan bagikan link. Karena ini saya penasaran saja. Saya hanya penasaran saja sebetulnya. Kenapa banyak sekali orang melakukan tindakan-tindakan hal-hal seperti ini gitu ya. Dan kita sudah tahu ya, ketika hal ini dilakukan, reaksi Muslim itu wah luar biasa lah pokoknya ya. Sampai ada yang kemarin itu, misalnya ada yang kasus terakhir itu, sampai Graham Mu'alaf ya, gengnya Graham Mu'alaf pun mencari sampai di lokasi, dan ternyata mereka menemukan bahwa yang melakukan penginjakan Al-Quran itu pun adalah seorang Muslim. Ya, saya kurang tahu. Lucunya adalah banyak pula YouTuber Islam ini mencoba untuk mengait-ngaitkannya kepada orang Kristen. Ya, misalnya si Julius lah ya. Tadi udah dibahas oleh Pak Emen. Nah, ya kan? Bahkan si Julius mengatakan, sepertinya ini si penginjak Al-Quran ini adalah dia tiru Saifuddin. Padahal Saifuddin mana ada dia menginjak Al-Quran. Juga dia mengaitkan kepada Paul Zhang. Padahal Paul Zhang mana ada dia menginjak Al-Quran. Nggak ada. Nah, ini adalah mungkin mereka kecewa karena kenapa? Karena yang melakukan itu bukan Kristen, tapi Muslim juga ya. Bahkan mereka tanya juga ya sama tetangga yang melakukan penginjakan itu. Mereka tanya, apakah agamanya katanya. Dan mereka dijawab oleh tetangganya, ya Islam katanya. Nah, mungkin mereka kecewa. Waduh, ini kok Muslim juga ya kan? Nah, tetapi meskipun hal itu terjadi, ini yang akan kita diskusikan. Mengapa hal ini terjadi? Tetapi sebelum kita lanjut, ya, kita akan berdiskusi nanti setelah yang satu ini. Oke, jadi kalau kita lihat ya, ini saya akan tunjukkan dulu lah sebagai bahan diskusi kita malam ini. Saya akan tunjukkan dulu beberapa informasi yang berhubungan dengan masalah penginjakan Al-Quran ini ya. Ini misalnya di dalam sebuah media massa,
Ini yang diterbitkan di detik.com. Ya, ini ada seorang pasangan suami istri yang membuat konten menginjak Al-Qur'an ya, dan kemudian ditangkap polisi ya. Bapak Ibu bisa mencatat di sini, viral di media sosial. Nah, ternyata ujung-ujungnya ini adalah mereka ini adalah muslim ya. Ini kalau kita baca di halaman di apa ini, di poin 10 dibilang ya. Pelaku minta maaf, tapi ini dibilang ya, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat, terutama kepada seluruh masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Saya benar-benar sangat menyesal. Saya melakukan itu bukan semata-mata niat dalam hati untuk melecehkan agama dengan menginjak Al-Quran. Tapi itu semua dikarenakan saya kurang iman dalam ajaran agama Islam. Nah, artinya apa? Dia beriman pada Islam. Ya, dia beriman pada Islam. Ini menarik ini ya. Memang katanya sih meski tersangka sudah melakukan permohonan maaf secara terbuka, pihak kepolisian menegaskan proses hukum akan tetap berlangsung ya. Nah, itu yang saya bilang, banyak muslim yang kecewa. Waduh, ya mereka mungkin berharap itu dilakukan oleh non-muslim kan gitu ya. Rupanya enggak. Ya. Ini jadi viral ini. Ya benar. Sangat viral ya. Sangat viral di mana-mana, oke? Nah, bukan hanya itu ya. Ini ada misalnya kalau kita lihat juga ini sepertinya masih kisah yang sama. Tetapi kalau misalnya kita lihat di Google ya, kita misalnya lihat ya. Misalnya kita cari kata kuncinya misalnya Al-Quran diinjak. Ini banyak, bukan hanya satu orang. Kalau Bapak Ibu bisa melihat gambar-gambar ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa melihat gambar-gambar ini semua ini, banyak kali orang menginjak ini di dalam mas ini sepertinya ya. Ya ada di dalam rumah lah, diinjak lah, ini di mana-mana banyak kali orang, bukan hanya satu orang. Ini masih di Indonesia loh. Ini diinjak semua, diinjak. Bahkan kucing pun nginjak juga. Diinjak juga, gimana ini? Ini ada orang, entah siapa ini semua. Kenapa mereka suka menginjak Al-Quran? Ini ada perempuan-perempuan ini juga nginjak. 3 orang perempuan nginjak Al-Quran. Ya, ini katanya sih sudah diproses. Nah, ini ada bapak-bapak juga di Indozone ya. Indozone diberitakan. Injak juga. Nginjak semua, nginjak. Ini ada yang bergigit. Gigit coy, digigit. Nah, apa ini? Diinjak-injak. Kenapa ini semua? Kenapa ini penting saya tanyakan? Apakah orang-orang ini tidak lagi butuh pedoman untuk menikah sampai 4 orang? Ini yang mau saya diskusikan sebetulnya. Apakah orang tidak mau lagi mengecek buku panduan bagaimana untuk mendatangi istri-istri, menjadikan istri-istri sebagai ladang ya, dan datangi kapan kamu mau. Kira-kira gitu loh. Itu sebetulnya yang mau saya tanya. Apakah orang nggak peduli lagi buku manual ini gitu loh? Nggak peduli lagi orang buku manual ini. Atau misalnya apakah orang sudah nggak peduli lagi bahwa di dalam buku ini diceritakan tentang ya ketika Muhammad itu ada satu ayat yang berhubungan dengan Zaid, dan kemudian dikatakan setelahnya Muhammad menikahi mantan istri Zaid itu, yang mana itu sebetulnya adalah mantan menantunya gitu loh. Nah, ini saya kurang tahu ini. Ya, saya kurang tahu ya kenapa hal ini terjadi. Ini Pak Jalan Sempit mengatakan tumben bro Scott awal live-nya ya. Saya tadi capek di lab jadi pulang cepat-cepat. Dan hari ini sebetulnya kan harusnya kita ada acara bersama dengan Pak Gracia Pelo ya, dengan Pak Jimmy Jeffrey yang hari Jumat. Tetapi Pak Jimmy dia sedang keluar kota, jadi makanya acara untuk keluarga Iman Rasul hari ini tidak ada ya. Nah, lain kali mungkin kita akan mungkin minggu depan kita akan sharekan itu. Tapi gara-gara itu ya makanya saya berpikir oke lah kita lihat ini dulu. Saya mempertanyakan kenapa sepertinya orang sudah nggak mau lagi ya membaca buku manual. Atau misalnya apakah orang sudah tidak tertarik lagi dengan kisah At-Tahrim misalnya, di mana di dalam kisah At-Tahrim itu dikatakan, Pak Dhani bilang itu tentang kisah turunnya ayat yang berhubungan dengan orang minum madu. Meskipun di dalam penafsiran yang lain dikatakan itu berhubungan dengan Muhammad yang dipergoki oleh istrinya, berhubungan badan dengan Maria Kiptia di atas ranjangnya Hafsah misalnya. Apakah orang nggak tertarik lagi dengan kisah-kisah itu? Makanya mereka injak-injak ini semua. Kenapa ini? Kenapa ini? Coba saya meminta kepada muslim menjelaskan ke saya, menjelaskan ke kita semua, ada apa ini semua? Ada apa? Bukan hanya diinjak-injak ya, sama seperti yang di judul saya bilang tadi itu.
Ini juga dibakar, coy. Dibakar. Ah, ini coba perhatikan. Dibakar. Ah, di mana? Dibakar di mana-mana. Bukan hanya ini misalnya terjadi di Swedia ya. Inilah Bapak Ibu bisa melihat ya, ada banyak orang. Ini dibakar ya, dibakar. Kenapa ini? Kenapa? Kenapa orang tidak simpati bahwa di dalamnya itu penuh ini coy, penuh kata Muslim ya. Kata Muslim mereka bilang bahwa tentang aturan-aturan di dalam kehidupan ini lengkap di dalam Islam ini katanya. Apakah orang sudah nggak tertarik lagi dengan itu? Waduh, gimana ini? Gimana ini? Ya, gimana ini? Saya kurang tahu. Kenapa orang begitu. Ini coba misalnya ya, ini dibilang sini. Heboh Al-Quran dibakar katanya. Ini misalnya di mana ini? Entah di mana lah ini ya. Ya, intinya di mana-mana gitu loh. Dibakar, dibuang ini dibuang ya, dibuang. Dibuang ada di tong sampah ini. Nah, ini. Disobek-sobek. Nah, dijadikan sebagai bungkus petasan. Ah, ini. Coba ini ya. Viral ya, ini coba. Viral bungkus petasan dari lembaran Al-Quran. Ah, gimana ini? Jadikan bungkus petasan, coy. Coba. Padahal ya, ini banyak aturannya loh di dalamnya ya. Misalnya juga diatur misalnya bagaimana memerantas manusia yang berpaling dari Islam misalnya ya, apostat. Nah, itu kan ada aturannya itu. Apakah orang nggak tertarik lagi dengan aturan itu? Waduh, gimana sih orang-orang ini? Saya jadi penasaran. Tega sekali orang melakukan ini. Padahal ini kitab yang paling suci kata Muslim. Padahal kitab ini katanya diturunkan kepada Nabi yang mulia. Manualnya pun banyak di dalam. Isinya pun ada ini. Coba ya. Kenapa ini? Kenapa? Dibakar. Di mana-mana dibakar. Dan reaksi Muslim ya. Kita sudah tahu lah ya. Ketika hal seperti ini terjadi. Reaksi Muslim luar biasa lah. Ini. Kayak gini coy. Bahkan ada yang ini dibilang ya. Gak ada akhlak pembakar mimbar juga bakar Al-Quran. Bukan hanya Al-Quran yang dibakar, mimbar pun dibakar coba. Coba aku nggak tahu kenapa orang ini, kenapa? Mereka sepertinya ini disiarkan oleh TV One loh. Kenapa orang ini tidak menghargai? Padahal di dalam Al-Quran itu ada kisah di mana Muhammad itu menikahi mantan menantunya loh. Kenapa orang ini? Coba lah ya. Saya kurang tahu kenapa. Saya kurang tahu. Ini dibilang Pak Asar Kota katanya kan. Kena azab Allah apa enggak ya? Atau cuma kena asap saja lantaran dibakar katanya. Saya kurang tahu ini. Yang saya pertanyakan ini kenapa orang kayak macam nggak butuh mereka Al-Quran ini. Saya kok nggak tahu ini. Kok tega sekali mereka melakukan ini gitu loh. Nah, bukan hanya dibakar. Ini juga dibuang. Nih dibuang ini. Dibuang. Dibuang. Coba. Ini Ini kalau Bapak Ibu bisa melihat gambarnya ini. Dibuang. Diselokan coy. Ini diselokan. Kenapa ini dibuang diselokan? Padahal ini buku yang maha suci coy. Buku yang maha suci ini diberitakan di detik.com ini misalnya. Viral foto pembakaran Al-Quran di Xinjiang. Ini kan makanya saya bilang tadi di berbagai wilayah. Di berbagai wilayah kemarin kita sudah lihat bahwa ini juga dibuang. Bahkan di Arab Saudi juga dibuang. Ini juga di Xinjiang ya, di Cina dibuang juga. Kenapa sih? Kenapa lah tega sekali? Ini juga dibuang. Dibuang ini di penistaan kesucian Al-Quran. Ini coy, penistaan coy di Arab Saudi. Di Arab Saudi ini. Di Arab Saudi. Kali ini oleh Kementerian Wakaf. Kementerian Wakaf coy. Kementerian Wakaf. Ya. Dan ini bukan hanya terjadi pada saat ini. Bahkan di zaman Muhammad pun. Di zaman Muhammad ini ya. Kalau nggak percaya kalian. Bahkan pun ya. Kambing pun makan. Coba. Nah ini saya baca ya. Nggak percaya kalian. Kalau kalian nggak percaya, biar aku bacakanlah hadisnya sama kalian. Ini hadis Sunan Ibnu Majah 1934. Oke, Muslim nanti biar mengeceknya ya. Silakan nanti baca. Silakan mengecek apakah ini kambing punya masalah pribadi sama Al-Quran. Saya nggak tahu. Ya, apakah kambing ini punya masalah pribadi sama Al-Quran? Itu yang perlu ditelusuri. Kenapa sampai dia makan suhuf-suhuf Al-Quran itu. Ini kita baca ya.
Ya, telah menceritakan kepada kami bla bla bla, ya, telah menceritakan kepada kami ya, dari Aisyah ya. Ini Aisyah ini yang ngomong ini, bukan kaleng-kaleng ini coy. Ya, ini bukan kaleng-kaleng, ini Aisyah ini yang ngomong. Ini Aisyah ini. Oke. Nah, apa yang dikatakan oleh Aisyah? Ya. Apa yang dikatakan oleh Aisyah? Aisyah berkata, telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku ketika Rasulullah wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Nah, di dalam tafsiran ini disebutkan burung-burung ya. Padahal kalau kita lihat di dalam versi bahasa Inggris itu disebutkan sebagai kambing ya, kambing. Saya lebih percaya kambing ya, karena itu yang menjadi trending di mana-mana di forum-forum internasional itu dikatakan kambing bukan burung ya. Nah, saya curiga kambing ini apakah dia punya masalah pribadi dengan Al-Quran? Apakah kambing ini ya? Apakah kambing ini dia takut dihukum rajam? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Apakah kambing takut dia dihukum rajam? Atau gara-gara kambing nggak dapat dia persusuan? Coba. Mungkin nggak ada orang yang mau menyusuinya mungkin pada saat itu. Padahal kan kalau kita perhatikan Aisyah pun kalau kita baca di hadis-hadis yang lain dikatakan Aisyah pun ya menyuruh saudari-saudarinya itu menyusui orang-orang ya supaya dia bisa menemui orang-orang yang lain kan. Nah, saya curiga ini si kambing ini punya masalah pribadi ini ya. Kayaknya ini ya, mudah-mudahan saya salah ya kan. Mudah-mudahan saya salah. Jangan-jangan kambing ini juga mau disusui. Makanya dia makan. Mungkin dia bilang kan, kalian aja yang disusu-susui, awang nggak katanya. Kan gitu. Nah, atau ini. Ya, atau dibilang di sini mungkin, ya. Dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Mungkin kambingnya nggak mau 10 kali. Mungkin. Nggak tahu saya. Coba ya, ini ada muslim di live chat ya. Itu ada muslim di live chat, dia akan ngamuk-ngamuk tuh. Jelaskan ke kita dong, kenapa di mana-mana bukan hanya manusia ya yang mereka lakukan kepada Al-Quran ini dimakan, disobek-sobek, dibuang, dibakar, diinjak-injak. Apakah mereka sudah tidak mau lagi manual book yang ada di dalam Al-Quran ini? Nggak mau lagi mereka. Padahal itu manualnya itu ya, tata kehidupannya itu kata Muslim ya, sangat mulia coy. Misalnya ini saya bukakan, kalau nggak percaya kalian ya. Ini saya kasih tahu deh ya. Ini kalau nggak bangga kalian ayat Al-Quran ini ya, keterlaluan lah kalian. Keterlaluan kalian kalau kalian bilang ini ayat tidak luar biasa. Ya, saya nggak tahu lagi mau ngomong apa kalau kalian bilang bahwa ayat ini bukanlah sebuah ayat yang luar biasa ya. Itu kalian sungguh terlalu ya. Kalian sungguh terlalu. Ini saya akan perlihatkan. Ini. Bentar ya. Misalnya di surah Al-Baqarah ya 223. Ini ya. Ini dibaca ini. Ya. Kalau ada yang nggak bangga dengan ayat ini, keterlaluan sudah. Gimana ini? Dibilang ya, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana saja kamu kehendaki dan kerjakanlah amal yang baik. Ini amal yang baik ini coy, ini amal yang baik. Aduh, saya nggak tahu lagi kenapa ini orang ini ya nggak percaya. Apakah mereka nggak percaya bahwa ini amal yang baik? Saya nggak tahu kenapa. Apa motivasi orang ini menginjak Al-Quran ini? Ya, padahal ini ada amal yang baik di dalamnya, ada aturan amal yang baik. Ya, untuk mendatangi istri-istri, menjadikan mereka sebagai tanah tempat bercocok tanam. Gimana ini? Dan dibilang di sini, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Ya, padahal kan ini lucu juga ini ayat ini menurutku ya, dibilang ya, ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Padahal dibilang bahwa Allah itu kan tinggalnya di arsy. Sementara kan surganya Islam itu atau jannah itu kan bukan di arsy. Ya, bagaimana mereka bisa bertemu sama Allah kan? Ini memang nggak ngerti juga aku gimana logika orang ini kan gitu. Nggak ngerti juga saya kenapa. Nah,
Ini yang dibilang oleh Pak NM ya. Pak NM bilang, menyusui amal yang baik. Aku mau nyusu dong katanya. Nah itu, udah dimakan kambing. Gimana? Itulah makanya saya bilang kan, saya juga apa namanya itu. Nggak terima saya kambing ini. Nggak terima saya sama kambing ini. Kenapa ayat persusuan itu dimakannya? Kenapa pula ayat itu yang dimakan? Nggak ada lagi ayat yang lain. Apakah ada lagi ayat yang lain? Coba. Kenapa pula ayat ini yang dimakan? Makanya saya bilang, ini jangan-jangan kambing ini punya masalah pribadi. Saya curiga ini ada masalah pribadi. Coba jelaskan ke saya. Hah? Jangan-jangan ini kambing punya masalah pribadi. Saya sudah bagikan link ya Bapak Ibu. Silakan bergabung. Tolong bantu saya untuk memahami hal ini. Ada apa ini yang terjadi? Ya. Tolong bantu saya untuk memahami ini. Kenapa apakah orang nggak butuh lagi buku manual? Buku manual kehidupan. Padahal ini buku yang sempurna. Ya, ditulis dengan cara yang teliti katanya kan. Penyempurna. Ya, kitab penyempurna. Yang dipakai oleh agama yang sempurna katanya. Apa orang nggak menghargai itu lagi? Sampai di mana-mana ini dibuang. Dibakar. Diinjak-injak. Aduh, ini orang ya nggak menghargai buku. Ini dicoret-coret. Ini coba. Ini, aduh, gimana ini? Ini namanya si Aryo Febriansah ini. Ya, dia memposting dia apa namanya itu? Kenapa ini? Ada apa ini? Tolong dijelaskan ke saya. Ada apa ini? Orang nggak butuh lagi buku manual, Nggak butuh lagi manual. Cobalah. Ini ada Muslim di sini, ya. Teman-teman Muslim, silahkan bantu saya lah. Bantu saya. Kenapa? Dan bukan hanya itu ya Bapak Ibu. Tolong jelaskan ke saya lah, ya. Kalau orang ini tidak menghargai Al-Quran, lalu kenapa kami harus menghargai Al-Quran? Coba dulu. Apa hanya gara-gara karena undang-undang di Indonesia mengharuskan kita tidak boleh menista agama? Itu alasan satu-satunya untuk menghargai Al-Quran? Kita bukan menghargai Al-Quran karena ada buku manual, bukan karena ada pedoman hidup di dalamnya kah? Atau coba dulu dikasih pandangan ke kita, ya. Pandangan ke kita, ya. Kenapa Al-Quran ini menjadi sesuatu yang harus dikultuskan, yang harus tidak boleh diinjak, ya kan? Ya, karena dalam pandangan saya ya, kalau dalam pandangan saya, ya itu kan buku cetakannya itu, ya. Cuma buku cetakannya diberi nama Al-Quran itu saja. Ya, kalau misalnya ada ayat-ayat Al-Quran yang ditulis, memangnya rupanya ayat-ayat itu bisa diinjak? Kan enggak, katanya kan itu kan firman Allah. Masa firman Allah bisa diinjak? Yang bisa diinjak itu hanya bukunya dong, hanya lembaran-lembarannya. Tapi orang ini menganggap bahwa lembaran-lembaran itu adalah Al-Quran. Nggak tahu juga saya. Jangan-jangan misalnya ada nanti buku teks berbahasa Arab, gara-gara orang nggak tahu itu entah apa isinya, mungkin kisah dongeng juga misalnya dalam sebuah kitab atau dalam sebuah buku fiksi misalnya kan. Terus banyak orang pula yang nggak ngerti kan bahasa Arab kan, dipikirnya itu Al-Quran, lalu ngamuk-ngamuk, ya kan? Bisa saja kan? Ya, bisa saja karena saya banyak mendengar kisah dibilang mana banyak orang yang menghafal Al-Quran katanya tidak ngerti artinya. Mereka cuma hafal-hafal aja tapi nggak ngerti artinya. Nah, ini yang saya pertanyakan, ada apa ini? Apakah orang menginjak Al-Quran ini gara-gara mereka nggak paham? Nggak tahu juga saya. Tolong dijelaskan ke saya. Kenapa hal ini terjadi? Ya. Dari 300-an orang yang bersama-sama kita dengan hari ini, saya yakin ada di antara Bapak Ibu yang Muslim di sini. Saya yakin mendengarkan ini. Jangan kamu harapkan saya berkeseleo lidah mengatakan hal ini. Nggak akan. Saya justru mempertanyakan. Ya, jangan berharap saya keseleo lidah untuk ke topik ini, enggak, ya. Saya hanya mempertanyakan kenapa orang tidak menghargai Al-Quran. Justru dibuang, justru diinjak-injak, dan bukan hanya di Indo, di luar negeri juga. Hah? Nah, saya nggak tahu lah ya, mudah-mudahan nanti ada hadis yang turun ya, seperti yang disampaikan oleh Jalan Sempit ya. Jalan Sempit dibilang begini,
Broscode, mungkinkah Isa datang memutus internet, blokir YouTube? Nah itu, saya berharap ya, supaya ada orang-orang menghargai dan tidak menyepelekan Al-Quran. Saya berharap nanti ada hadis ya yang muncul, misalnya mungkin hadisnya Habib Rizik misalnya kan, bahwa diceritakan oleh ini ya, diriwayatkan oleh ini, diriwayatkan oleh itu, diriwayatkan oleh ini, diriwayatkan oleh itu, bahwasanya orang-orang tidak boleh berlangganan internet dan harus memblokir YouTube. Nah, saya berharap itu, coy. Ini saya mau membela Muslim ini. Kalau enggak, wah gimana orang? Ini semua informasi terbuka di mana-mana ini. Di mana-mana. Ayolah Muslim. Gimana ini? Gimana ini? Ini aduh. Aduh. Gimana ini? Ya. Saya berharap ya, ini dibilang Pak Gunawan ya. Dibilang Pak Gunawan ya. Warga dasar lagi kepanasan. Nah, itu yang saya bilang. Bagaimana mereka nggak kepanasan? Al-Quran mereka diinjak-injak gitu loh. Dan bukan hanya ini yang kelihatan aja itunya. Itu yang kelihatan aja. Saya yakin banyak yang nggak kelihatan itu. Ya. Ini yang kelihatan saja. Itu diproses gara-gara naik di media saja. Ada orang yang memposting kan gitu kan. Yang tidak terdeteksi banyak ini banyak ini semua ini. Ini orang-orang berbeda ini semua ini. Hah? Ini orang berbeda ini. Ini yang 3 orang ini. Ini juga sudah ditangkap katanya. MUI sudah ini. Al-Quran diinjak 3 wanita bergantian untuk tentukan siapa yang salah. Rupanya mereka ini sedang bersumpah. Katanya begitu ya. Ya, tapi bersumpah ngapain injak Al-Quran? Gimananya orang ini? Mereka udah menghargai saya aja bahkan untuk membaca Al-Quran ya, untuk mengerti Al-Quran, saking saya hargai Al-Quran ini, saya tidak mau menafsir. Saya mau membaca tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Misalnya kalau kita baca surat Tahrim misalnya ya, tentang tafsir surat Tahrim. Nah, saya menghargai tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, saya tidak pernah menginjak Al-Quran, nggak pernah. Belum pernah saya buang Al-Quran, belum pernah saya sobek, belum pernah saya injak, belum pernah saya ludahi, belum pernah. Ya, dan saya tidak pernah menganjurkan siapapun untuk melakukannya. Jangan pernah. Ya, tidak pernah. Saya tidak mau. Apalagi kalau kamu membeli sendiri Al-Quran. Masa kamu beli lalu kamu injak-injak? Itu kan duitmu, coy. Janganlah. Jangan ya. Nggak pernah juga saya anjurkan orang untuk melakukannya. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nah, ini dibilang si Magenta katanya. Gereja bangkrut ya, gereja bangkrut. Saya nggak tahu ini. Siapa yang bilang gereja bangkrut? Apa hubungannya dengan gereja bangkrut ini? Nggak tahu saya. Ya, ini Magenta. Yang menginjak kelukan Muslim. Udah jelas info dari Pak Polisi. Betul. Itu yang saya bilang. Makanya saya bilang bukan non-Muslim loh yang melakukannya ini. Bukan hanya non-Muslim lah ya. Memang ada beberapa non-Muslim yang melakukannya lah. Misalnya ketika Al-Quran itu dibakar misalnya ya, itu yang membakar salah satu yang terakhir ini yang paling heboh itu adalah di Swedia ya misalnya ini ya. Di Swedia itu sampai banyak orang demo, ada korban ya. Ini mana? Ini di Swedia ini. Al-Quran dibakar ya, Swedia diguncang kerusuhan, sampai ada kerusuhan coy. Nah, ini saya tidak pernah menganjurkan orang membakar Al-Quran, nggak boleh. Kalau Al-Quran dibakar, coba ya, bagaimana lagi nanti kita mengerti tentang manual book untuk misalnya menikahi 2, 3, 4 orang. Gimana? Sama seperti yang dibilang ini. Dibilang Pak Sarul ya, yang katanya itu lebih paham Al-Quran ya. Dan ketika saya berdiskusi mengenai kenapa Muhammad menikahi menantu, dia bilang sama saya itu adalah semacam pilot project. Silakan aja cek itu videonya, itu masih ada itu dalam kanal ini. Katanya itu pilot project. Kalau Al-Quran dibuang, kalau Al-Quran dibakar, dari mana lagi saya dapat untuk membaca ayat-ayat itu? Itu kan apa itu? Itu kan ayat yang mulia, coy. Itu ayat yang suci itu, coy. Bagaimana orang-orang bisa mendapatkan ininya? Ini. Tolong dijelaskan ke saya. Ya, ini dibilang Pak Gatot ya. Karena di Swedia sudah tidak senyaman dulu. Setelah kedatangan imigran Muslim, kriminalitas dan perkosaan meningkat ya. Itu saya dengar juga informasinya seperti itu ya.
Ya, memang banyak muslim mengatakan kan, lihatlah di Eropa itu jumlah muslim semakin meningkat. Nggak sadar mereka. Rupanya itu imigran. Imigran mereka dari mana? Mereka berasal dari negara Islam ya. Kita sudah bahas juga dia di dalam beberapa video beberapa waktu yang lalu ya. Yang membahas tentang Al-Quran juga bahwa banyak muslim dari negara-negara Islam mereka bermigrasi. Mereka bermigrasi ke Eropa, ke Amerika. Ngapain? Padahal itu negara kafir. Ya. Nah, dan setelah mereka bermigrasi, muncullah klaim-klaim para muslim. Mereka bilang, lihatlah di Amerika, di Eropa, ya jumlah muslim meningkat. Ya iyalah, orang kalian pindah. Terus kalian diizinkan kawin sampai 4 orang. Gimana? Ya, bahkan di dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pew Research itu kan, Pew Research mengatakan bahwa muslim itu berkembang bukan karena mualaf, bukan, ya. Bukan karena mualaf, tetapi karena tingginya angka kelahiran dari keluarga Islam. Waduh. Dan lucunya mereka bangga loh. Mereka bangga. Mereka bilang itu karena berkat Allah. Banyak anak berkat Allah katanya coy. Mau bilang apa kita? Mau bilang apa kita? Ya kan? Silakan lah. Ini dibilang dari itu yang saya bilang tadi. Ini si Safar di sini ya dibilang. Kapan Yesus mengajarkan hukum menikah? Yesusnya sendiri jomblo. Yang kita bahas Al-Quran, dia bahas Yesus. Coba. Tolong dulu jelaskan. Safar, naiklah dulu. Ini saya kasih sama si Safar deh. Ini saya kasih link sekali lagi ya. Teman-teman muslim, ayo dong. Kasih tahu saya dong. Kenapa Al-Quran ini diinjak-injak? Ya, kenapa? Nanti kalau nggak ada lagi Al-Quran, kalau orang tidak menghargai Al-Quran, nanti konten-konten saya nggak ada yang nonton. Gimana ini? Jangan sampai begitulah. Ya, ini nanti nggak ada lagi yang nonton ini, karena nanti orang menganggap, aduh ini Scott ini entah membicarakan apa, itu Al-Quran udah nggak laku lagi itu, hadis itu nggak berlaku lagi. Nanti kayak gitu gimana caranya? Waduh kan banyak muslim kan yang bilang sama saya kan, aduh kamu bikin ini karena untuk konten katanya. Nah, oke, saya ikuti aja lah kalau gitu. Saya ikuti aja. Oke, kalau begitu gimana ini? Saya tidak berharap lah. Jangan sampai Al-Quran itu hilang dong. Jangan dong. Ya kan? Nah, ini dibilang jawahir ya. Ini dibilang jawahir ya. Bahas Injil saja, Om. Masalahnya di dalam Injil itu, Om. Om Jawahir. Ini Om Jawahir ya. Om Jawahir, di dalam Injil itu masalahnya tidak ada manual book gimana dan apa yang dikerjakan di dalam sorga. Itu masalahnya. Ya, misalnya sorga untuk berhubungan badan dengan bidadari, itu nggak ada itu. Ya, nggak ada di dalam Alkitab, nggak ada. Yesus cuma bilang, ya kamu sesat kalau kamu pikir di dalam sorga itu ada hubungan badan gitu, ada kawin mengawin. Nah, hal itu ada di dalam Al-Quran. Dibilang Muhammad, nanti kamu dikasih bidadari katanya gitu. Kalau itu hilang, berapa orang yang kecewa, coy? Berapa orang yang kecewa? Itu yang saya bilang. Gimana ini? Ayo, Jawahir. Naik dulu, naik. Naik dulu. Saya sudah bagikan tadi link. Naik dulu. Jelaskan ini ke kita. Apa yang terjadi nanti kalau orang sudah tidak menghargai Al-Quran lagi, dan ketika saya menyampaikan sesuatu dari sini, orang nggak peduli lagi. Gimana ini? Coba? Ya, ini Pak George ya, dibilang sini, sampai kiamat pun otak satu dimensi nggak nyampe untuk lakukan apapun yang bermanfaat bagi dunia. Otak satu dimensi taunya surga bidadari. Nah, tetapi ya itulah manual booknya kan mengajarkan demikian. Ya, Alkitab tidak mengajarkan demikian. Bahkan Alkitab tidak mengenal bidadari. Alkitab bahkan tidak mengenal jin. Di Al-Quran katanya di dalam surganya ada bidadari, ada jin katanya. Ya. Setidaknya ada di dalam tafsir lah ya. Tafsir Al-Quran katanya ada jin juga di dalam surganya katanya begitu. Ya, ada bidadari coy. Ada bidadari. Nah, saya nggak tahu. Kalau Al-Quran hilang, gimana? Manual book untuk menghadapi bidadari gimana caranya? Nah, saya yang lebih lagi sebetulnya yang saya tanyakan, ya katanya ini ya seperti yang disampaikan oleh terungkap dan tengkurap ya, dibilang ya katanya dijaga Allah katanya ya. Yang dijaga Allah ini maksudnya ini adalah
Al-Quran ya. Al-Quran ya. Nah, tetapi masalahnya kenapa sampai ayat persusuan itu hilang, coy? Dimakan kambing katanya. Ini kalau nggak percaya, ini bahasa Indonesia kan dibilang kan burung-burung ya. Nah, tetapi kalau dalam bahasa Inggris ya, coba saya cari. Ini. Ini saya heran juga kenapa mereka bilang itu adalah burung-burung. Padahal di dalam yang versi bahasa Inggris itu dikatakan, ini saya baca ya. The first of stoning and of breastfeeding an adult 10 times was revealed, and the paper was with me under my pillow. Jadi itu suhuf-suhufnya itu ada sama Aisyah di bawah bantalnya katanya ya. Jadi ketika Muhammad meninggal katanya, mereka sangat sibuk ya. We were occupied with his death. Jadi mereka sangat sibuk ya oleh karena peristiwa meninggalnya Muhammad ini. Dan kemudian dibilang, and a tame sheep came and ate it. Artinya apa? Ya, seekor domba atau sapi atau apa, kambing lah ini ya. Domba lah kita bilang lah. Seekor domba datang dan memakannya. Ini orang sudah meninggal, ini datang domba makan suhuf yang ada hubungannya dengan persusuan. Saya jadi gimana ini? Padahal ada banyak orang berharap supaya ayat persusuan ini ada. Karena kenapa? Sepertinya banyak orang yang mau bersaudara kepada ini Muslim juga kan. Saya yakinlah di antara Bapak Ibu yang mendengarkan ini banyak juga yang berharap ayat persusuan ini ada kan. Saya curiga ini sama Bapak Ibu ini, berharap juga ada itu ayatnya itu. Ya, ini The Flash ya. The Flash ini masih belum terkonek ya Pak. Mungkin jaringannya kurang bagus, coba diperbaiki lagi ya. The Flash devices not connected. Jadi belum terhubung. Saya berharap nanti The Flash menjelaskan ke kita ada apa ini. Ya, kenapa orang tidak menghargai Al-Quran? Ya, kenapa orang tidak menghargai Al-Quran? Di mana-mana diinjak, dibakar, dibuang. Ya, di segala zaman, mulai di zaman Utsman. Ya, di zaman Utsman dibakar. Utsman pun enggak kayak macam tak sopan si Utsman ini. Dibakarnya coy. Aduh. Ini dibilang Pak Noto. Scott, tahu nggak kehebatan si Muhammad kalau dia itu penemu mesin waktu dalam peristiwa Isra Mi'raj? Harus kita cari tahu tuh mesin. Itu kata si Julius ya. Itu katanya itu semacam itu, bukan hanya itu, semacam pesawat ulang alik juga itu katanya coy. Kalau mereka udah ngomong kayak gitu, kita mau bilang apa? Mereka penemu lah ya pokoknya ya. Jangan tanya apakah itu benar atau salah, jangan tanya ya. Suka-suka mereka aja ya. Nah, terus ini dari Pak Son Goku ya, Bro Scott, Discord linknya sudah expired. Itulah saya nggak tahu juga kenapa itu cuma 7 hari pula itu. Nanti akan saya update lagi deh. Saya nanti carikan yang grup yang banyak orang ya. Nanti saya akan update. Thank you. Kemarin sudah saya baca juga itu. Aduh, mana caranya? Ya, mungkin di sini kan ada Pak Nasi Goreng ya, Pak Nasi Goreng. Mungkin Pak Nasi Goreng promosikan Discord aja lah Pak. Ini Muslim nggak ada yang mau menjelaskan ke kita kenapa Al-Quran tidak ada yang mau yang menghormati Al-Quran, diinjak-injak, nggak ada yang mau menjelaskan ke kita kenapa orang melakukan itu. Ya, bukan hanya non Muslim, ya. Muslim pun melakukannya. Apa mereka nggak menghargai lagi buku manual itu? Coba. Nggak tahu saya. Ya kan? Pak Nasi Goreng bisa masuk untuk kasih tahu gimana bergabung. Saya juga nggak tahu ini. Discord ini juga saya nggak terlalu paham Discord ini. Saya tahunya di Discord ini mainkan musik saja. Kalau yang lain-lain nggak tahu saya ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang lebih jago dari saya untuk bergabung di Discord. Nah, silakan ya. Ini dibilang si Purwanto ya. Al-Quran simbol kebenaran, selalu dimusuhi kebatilan macam channel kamu bro katanya. Begini ya bro Purwanto ya. Begini ya Purwanto. Sepertinya channel ini adalah salah satu channel yang memberikan informasi dengan sangat detail, termasuk dengan menunjukkan referensi-referensi tentang Islam. Yang saya yakin sekali Purwanto ya, Pak Purwanto, Bro Purwanto ini pun banyak yang tidak tahu. Misalnya ya, saya sering menampilkan misalnya
tafsir-tafsir Ibnu Katsir, Qurtubi, Jalalain, siapa lagi? Ya, Kementerian Agama Republik Indonesia, hadis-hadis, ya, dan kemudian Al-Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisam, ya, yang dipercaya itu berasal dari Ibnu Ishaq. Kemudian juga sirah yang ditulis oleh Al-Waqidi di dalam kitab Al-Maghazi. Bahkan bagaimana, ya, atau evolusi Islam, bagaimana Islam itu berkembang pun ditampilkan melalui kanal ini gitu loh. Ya, apakah itu adalah sesuatu hal yang memusuhi kebenaran? Oh, enggak dong. Kita sebisa mungkin menampilkan kebenaran. Kebenarannya apa? Contoh seperti ini, ya, bahwa misalnya, ya, bahwa di dalam hadis yang versi bahasa Indonesia katanya yang memakan suhuf-suhuf tentang persusuan itu katanya itu burung. Tapi ternyata di dalam versi yang bahasa Inggris itu yang makan adalah domba, sheep katanya. Coba. Apakah itu adalah musuh kebenaran? Coba. Inikah yang nggak boleh? Inikah yang nggak boleh? Nah, ini yang dibilang Pak Teddy. Betul kok, materimu banyak dibahas oleh mahasiswa IAIN. Referensi Anda mantap. Nah, itu yang saya nggak tahu. Kenapa orang nggak suka? Padahal sebisa mungkin saya menggunakan referensi-referensi yang paling dipercayai oleh Muslim. Memang saya nggak tahu, saya tidak terlalu paham bahasa Arab. Itulah makanya saya memang membaca terjemahan. Nah, mungkin terjemahannya salah, kan gitu. Saya kan hanya membaca terjemahan lagi. Mana tahu di dalam bahasa Arabnya mengatakan di sini burung-burung, saya nggak tahu juga. Tapi di sini dikatakan domba. Nah, itu yang saya tanya, itu yang saya anjurkan kepada Muslim. Ayo dong, tanya sama ustadzmu misalnya kan, atau kepada mahasiswa IAIN misalnya kan. Apakah benar yang memakan ayat persusuan, suhuf ayat persusuan itu yang memakannya itu burung-burung atau domba? Ah, gitu dong. Gitu harusnya kan. Saya sudah membantumu. Ini ada hadisnya loh mengatakan demikian. Ini ada di dalam hadis misalnya Sunan Ibnu Majah ini baca ini. Nah, Sunan Ibnu Majah 1944 ya. Itu yang versi bahasa Inggris. Nah, apakah saya berdusta? Itulah yang saya bilang, ayo dong, bantu saya untuk memahami hal ini. Di sini ada jalan sempit. Salam Pak, jalan sempit. Langsung kabur Pak jalan sempitnya. Ini The Flash dari tadi belum terkonek-konek. Aduh, gimana ini? Tidak ada yang mau membantu saya. Tega sekali kalian membiarkan saya ngomong sendirian. Gak ada yang mau membantu saya. Kenapa ada banyak orang menginjal Al-Quran? Apakah mereka sudah tidak percaya lagi bahwa manual book ini adalah sesuatu manual book yang bisa mengajari orang untuk bisa mendatangi istri-istrinya kapan saja katanya dan menjadikan istri-istri itu sebagai ladang bercocok tanam. Apakah orang sudah tidak peduli lagi dengan ayat ini? Coba. Apakah orang sudah tidak peduli lagi dengan ayat ini? Tolonglah ya, tolong. Kalian bantu saya. Ini ada Pak Warane. Itu ada linknya Pak Warane. Ya, ini tolong jelaskan, tolong bantu saya untuk memahami ini Pak. Ini ada apa ini yang terjadi ini? Kenapa? Ya, apakah orang nggak perlu lagi buku manual untuk bisa masuk ke jannah ya? Karena kalau di dalam Alkitab ya, itu tidak ada buku manual untuk boleh berhubungan badan dengan bidadari. Itu nggak ada. Gitu loh. Ya, saya pin linknya lah. Saya pin aja. Ya, udah saya pin. Oke. Nah, teman-teman Muslim jelaskanlah ke kita, kenapa orang-orang ini sukanya seperti itu. Polisi juga sudah menangkap ya. Ini banyak ini. Di mana-mana ini. Ya. Dibuang, dibakar, ya. Apalagi diinjak-injak, ya. Ada juga yang memakan, kambing juga dimakan, bahkan David Wood juga dimakannya, ya kan? Dimakannya. Aku nggak tahu kenapa. Tolong dijelaskan ke kita ya.
Sini ada Pak Warane.